Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Jalan Buku Channel, pemirsa. Channel yang punya moto The Power of Literasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Indahnya Jalan Mendaki, yaitu pada sub bagian 2 dari bagian terakhir buku tersebut. Buku ini memang seperti yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, ada 25 subbab. Jadi nanti akan ada 25 pembahasan dari buku Indahnya Jalan Mendaki ini. Pada subbab 2 itu kami beri judul mengenang dan melupakan. Pemirsa, dalam sebuah pendakian dalam kehidupan tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi kenangan ketika kita sudah melewati berbagai tahap kehidupan. Kita tentu memiliki kenangan. Di antara kita memang ya pastilah berbeda, tetapi mungkin dalam hal-hal tertentu memiliki kesamaan. Satu contoh misalnya, ketika kita mengenang kehidupan kita dari awal, dari semenjak kita kanak-kanak, memasuki masa remaja, dewasa, berumah tangga, dan kemudian lanjut usia. Nah, itu biasanya kita penuh dengan kenangan-kenangan yang manis, ya. Saya mencoba di dalam kisah kehidupan saya ini untuk mengenang berbagai berbagai peran, ya, yang diperankan oleh para orang-orang yang sangat menginspirasi, yang sangat memotivasi, yang sangat mendorong agar saya dan keluarga untuk hidup lebih bermakna secara keseluruhan. Pemirsa, yang pertama tentu, dan barangkali juga pemirsa punya pengalaman yang sama tentang ini. Yang luar biasa terkenang itu saya adalah bagaimana bergumul dengan kedua orang tua pada saat-saat kita membangun kehidupan, baik tadi masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa berumah tangga, gitu. Itu luar biasa. Tidak mungkin kita melupakan kenangan-kenangan itu, karena banyak sekali, ya, dorongan-dorongan, banyak sekali nasihat, petuah, ya, petunjuk, gitu, yang membanggakan hati kita, yang membesarkan hati kita pada saat kita menghadapi berbagai kesulitan. Jadi mengenang peran kedua orang tua kita itu sangat luar biasa, karena tanpa dorongan, tanpa motivasi, ya, yang diberikan oleh kedua orang tua, tidak mungkin kami bisa sampai kepada hal yang seperti ini. Pada saat itu yang lebih indah lagi, pemirsa, adalah kita sering sekali mendengarkan lantunan doa-doa, ya, siang dan malam, gitu. Baik di siang hari maupun di malam hari, kita sering mendengarkan bagaimana kedua orang tua kita itu dengan tulus dan ikhlas mendoakan kita yang sedang menjalani kehidupan itu, yang sedang mendaki jalan kehidupan yang lumayan, ya, terjal dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kenangan-kenangan manis, pemirsa, yang tidak mungkin kita lupakan dalam kehidupan kita. Itu bersyukur kemudian pada saat kita memasuki rumah tangga, tambah lagi ada kedua orang tua dari istri. Itu semakin mendorong lagi semangat kita untuk hidup lebih eksis, gitu. Jadi dorongan-dorongan yang diberikan oleh
kedua orang tua, baik dari saya maupun dari istri saya, itu semakin memberikan kekuatan moral ya, dan semangat ya untuk bagaimana melakukan pendakian di dalam kehidupan itu dengan lebih terukur, dengan lebih terarah. Kemudian juga pada saatnya kita bisa mencapai sesuatu yang diharapkan. Pemirsa, tentu bukan hanya kedua orang tua yang berperan. Kalau dari keluarga tentulah ada istri, anak-anak kita, kemudian juga kerabat seperti kakak, adik kita, paman, bibi, ya, om, tante dan lain sebagainya. Itu banyak sekali mendorong kita untuk bergerak lebih maju, lebih dinamis, kemudian mampu mengadaptasi semua perkembangan gitu. Nah, itu dukungan keluarga luar biasa. Pada saat suka dan duka, ya, pada saat kita didera dengan berbagai penderitaan, atau dorongan dan dukungan dari mereka adalah merupakan energi yang luar biasa untuk kita jalani ke depan. Pemirsa, selain kerabat juga kita tentu punya ada banyak guru ya. Baik itu guru-guru di sekolah, seperti kalau saya di SD, di PGA gitu ya, kemudian dosen di perguruan tinggi gitu, para kiai di pesantren gitu ya, para ustadz, para mudarris ya, yang semua berkontribusi untuk memberikan motivasi di dalam kehidupan itu. Jadi dalam buku ini pemirsa, semua saya sampaikan berbagai kontribusi mereka itu di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga saya. Jadi terima kasih kepada para pendidik saya, ya, para pendidik yang sudah memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada saya, sehingga saya memiliki motivasi untuk terus melakukan pendakian di jalan kehidupan itu dengan lebih benar, lebih terukur, lebih terarah, dan bisa kita pertanggungjawabkan baik secara baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi terima kasih, mudah-mudahan jasa para guru, para dosen, para kiai, para ustadz, para mudarris itu menjadi amal soleh. Selain para guru yang memberikan dorongan, inspirasi dan lain sebagainya, ada lagi para bijak bestari ya, para tokoh yang kita baca melalui buku-buku yang sangat inspiratif untuk mendorong keberhasilan saya sebagai pribadi. Itu tentu sama perannya dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi bacaan-bacaan yang saya peroleh dari para tokoh, para pahlawan, para pemuka, para pemuka agama, ya, para pimpinan-pimpinan bangsa ini yang kita peroleh melalui bacaan-bacaan, melalui buku-bukunya, itu sangat menginspirasi dan memotivasi kehidupan saya. Jadi inilah beberapa hal yang barangkali susah kita untuk melupakannya. Tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur gitu. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang saya sebutkan satu persatu, dari mulai orang tua, kerabat, para guru, para dosen, para kiai gitu, para bijak bestari, para pakar, para ilmuwan, para cendekiawan yang sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap kehidupan saya sehari-hari, sehingga alhamdulillah sebagaimana
kita tulis dalam buku ini itu saya secara pribadi relatif gitu berhasil melakukan pendakian itu dengan tentu dengan segala serba-serbi rintangan dan hambatannya. Oleh karena itu judulnya di sini kita tetapkan indahnya jalan mendaki. Dan nanti pada bagian akhir itu nanti disinggung juga tentang air mata pendakian. Artinya betapa berat kita menjalani kehidupan itu tanpa dukungan moral, ya, dukungan material dari orang tua, ya kan, dari kedua orang tua, dari kerabat, dari para bijak bestari, para cendekiawan, para tokoh, para pahlawan. Satu lagi pemirsa yang tidak kalah pentingnya adalah peran para sahabat. Kita punya sahabat sejak sekolah dasar, kemudian kalau saya di PGA, setelah ke sekolah dasar saya ke pendidikan guru agama 6 tahun, kemudian masuk di IAIN selama 5-6 tahun juga. Banyak sekali para sahabat yang berperan untuk bagaimana memberikan motivasi, memberikan inspirasi gitu, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini tidak merasa sendirian, karena kita berteman, bersahabat dengan kolega-kolega kita baik di dunia pendidikan maupun di dunia birokrasi. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusinya yang luar biasa. Begitu juga teman-teman kerabat kerja profesional di lingkungan kerja kita itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk ikut serta, yaitu mensukseskan pendakian dalam kehidupan itu. Jadi ada yang berperan sebagai pendukung, simpatisan, ada juga yang berperan sebagai lawan tanding, gitu. Sehingga dua-duanya itu memberikan lagi-lagi kekuatan, memberikan energi kepada saya untuk terus melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk saya sendiri, keluarga, kerabat, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Barangkali itu yang beberapa hal yang tidak mungkin saya lupakan dalam kehidupan saya ini. Pastilah saya selalu mengenangnya dengan baik. Selain mengenang, juga kita harus melupakan beberapa hal dalam kehidupan. Manusiawi saya kira kalau dalam kehidupan ini kita sering juga mendapatkan rintangan, ya, hambatan, ada juga cemoohan barangkali, juga hinaan, gitu, dan segalanya yang mungkin tidak kita sukai, pasti itu. Tapi kita sebetulnya bersyukur juga, gitu, ada perlakuan-perlakuan yang tidak dikehendaki dari berbagai pihak yang ada di sekitar kita, gitu. Nah itu tentu harus kita lupakan. Karena apa? Karena mereka hadir sebetulnya juga untuk ikut mendorong agar kita juga punya kekuatan, ya, untuk melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus lupakan? Karena itu tidak baik kalau kita ingat dan bisa menimbulkan rasa dendam, rasa sakit hati, dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Jadi sebaiknya kita memaklumi, memaafkan hal-hal yang terjadi. Kalau dikenang, pastilah manusiawi juga kalau kita mengingat ada hal-hal yang negatif dan sangat menyakitkan di dalam hati, ya. Kalau kata teman-teman sakitnya tuh di sini misalnya, itu sudahlah kita lupakan. Karena tadi walaupun menyakitkan hal-hal itu yang disampaikan kepada kita,
olok-olokan, ejekan, hinaan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu memberikan motivasi agar kita bangkit, agar kita tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas, yang sehat, yang berprestasi, kemudian juga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat untuk lingkungannya. Ya. Jadi ya sudahlah, kita lupakan. Ada kan lebih baik kita mengenang kebaikan-kebaikan teman, kebaikan-kebaikan saudara, keluarga, masyarakat, anggota masyarakat kepada kita, ya kan, daripada kita mengingat-ingatnya. Yang hal seperti ini lebih baik kita lupakan. Jadi kalau ada yang negatif, ya, kalau ada ejekan, ada hinaan, ada cercaan dari teman-teman, sebaiknya kita lupakan, gitu. Untuk menjadi apa? Ya ladang amal kita juga, karena kita memaafkan kesalahan orang kan. Gitu. Jadi sebaiknya kita melupakan hal-hal yang negatif seperti itu. Pemirsa, ada isyarat dari Rasulullah ya untuk bagaimana kita melupakan hal-hal di dalam kehidupan yang menjadikan kehidupan kita itu tidak bermakna, yang menjadikan kehidupan kita itu tidak berkualitas, yang menjadikan kehidupan kita itu rusak. Rasulullah mengisyaratkan ada 4 hal yang harus kita lupakan dalam hidup ini. Ya. Yang pertama adalah mata yang mengering menangisi nasib yang tak beruntung. Yang kedua, hati yang keras yang tidak mau menerima kebenaran. Harus kita lupakan. Yang ketiga, ya, banyak angan-angan untuk menggapai materi. Yang keempat, nah ini paling penting ini, yang harus kita lupakan adalah apa kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi cinta akan dunia dan takut mati. Itu pemirsa yang harus kita lupakan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita semua, kami dan Anda semua senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan selalu terlimpah, tercurah pada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Jalan Buku Channel pada pembahasan buku Indahnya Jalan Mendaki pada sub bagian ketiga, yaitu yang berjudul Mengukur Kekuatan Moral. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.